warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biyakal qabul wal usul wal ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mur wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'ali wa sahbihi wa juwari wa dhurriyyati wa ahli baitih wa ala sa'iri asbab millati min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh al-Imam al-Arifillah Imam Tahir bin Saleh wa jami' masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina madadana ya Allah bimadadihim وعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita niat hadir majelis dulu ya Pak. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi wa husnal khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil aqibati. Alhamdulillah hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang tak lupa kami hormati, Ketua DKM Mushola As-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta jajaran kepengurusan, tak lupa jamaah sekalian yang sama-sama hadir yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita mengawali kajian kitab Jawahirul Kalamiyah, tadi disampaikan sudah sama Kang Renti, mohon ikhlas dan ridhonya terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Suhayati binti Martobi. Ya, mudah-mudahan bacaan Fatihah kita nanti Allah sampaikan pahalanya kepada beliau yang telah wafat, oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima imam Islamnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila ruhi ammatikal faqirah Ibu Suhayati binti Mardofi. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha
وعافها واعف عنها ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kita akan mengkaji Al-Mabhasus Salis ya fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala, halaman 18. Di bulan sebelumnya kita hadirin jamaah sekalian sudah membahas tentang kewajiban kita iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Allah sudah, iman kepada malaikat sudah ya. Dan kita kemarin sudah membahas tentang cara iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang jadi petunjuk bagi setiap kita umat Islam. Kemarin sudah dijelaskan mengimani kitab Allah artinya meyakini di hati kita. Tidak boleh ada keraguan, mang-mang, syak, tidak boleh. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab. Jadi yang punya kitab itu Allah, bukan Nabi. Nabi itu diberi, bukan memilih. Okay. Ya. Jadi Allah memiliki kitab-kitab, yang kitab ini diberikan kepada para nabi. Harus yakin. Selain Nabi tidak ada yang diberikan keistimewaan kitab. Jadi Bapak jangan terkecoh kalau tiba-tiba di Tambun ada orang ngaku dapat kitab suci. Wah, gitu Pak ya. Orangnya benar-benar pinter, ya. Orangnya bisa nebak-nebak misalnya. Tetap kita ahli tauhid tidak boleh percaya. Sepinter apapun kita, Pak ya, sehebat apapun orang yang kita lihat, ya, kalau mengakui ada kitab suci yang dimilikannya, maka kita tidak boleh menerima. Karena yang diberikan kitab suci hanya anbiya'i, para nabi saja. Kemudian meyakini juga apa? Bahwa setiap kitab suci itu di dalamnya ada ajaran-ajaran. Tidak kosong Pak ya. Jadi kitab itu di dalamnya ada ajaran-ajaran. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Nah, yang wajib kita imani ternyata tidak hanya Al-Quran saja Pak ya. Saya orang Islam, Quran saja yang wajib, belum sah imannya kalau hanya percaya kepada Al-Quran saja. Makanya di sini dikatakan mintil kal kutub atau rotu wal injilu wal zaburu wal Quran. 4 kitab suci ini wajib diimani keberadaannya. Ya. Tapi kalau Al-Quran tidak hanya wajib percaya ini kitab suci, tapi harus dipelajari, harus ngaji, harus datang ke majelis taklim, sudah paham sedikit-sedikit diamal. Tapi kalau Taurat, Injil, Zabur tidak ada kewajiban memahami sepenuhnya, hanya mengimani keberadaan. Ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di awal surat Al-Baqarah sudah ditegaskan. Yang harus kita imani adalah kitab yang diturunkan kepada kaum Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum kaum Muhammad, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, di halaman 18 itu kemarin ya, kita akan membahas soal ya. Pertanyaannya, kaifa i'tiqaduka bit Taurat? Kalau tadi secara global Pak ya, sekarang secara perincinya nih. Bagaimana caranya kita meyakini kitab Taurat? Kalau tadi secara umum kitab-kitab, sekarang secara spesifik, secara khusus. Gimana nih caranya kita mengimani kitab Taurat? Maka dijawab di sini. Yang pertama, a'taqidu, kita meyakini seyakin-yakinnya anna Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Di halaman 18 paling atas,
Yang pertama, kalau kita iman, yakin kepada kitab Taurat, yang pertama yakini dalam hati kita, ya, tidak boleh ragu, tidak boleh mang-mang sedikit pun, yakin. Saya sering mencontohkan, Pak, yakin itu seperti Bapak sebelum makan lapar, Pak, ya. Kalau sudah makan itu gimana? Pasti kenyang nggak? Nah, seperti itu suasana hati kita kalau yakin itu, Pak, ya. Apa ada Bapak ragu, nggak kenyang nih saya pasti. Ada yang begitu? Kalau nggak kenyang, ya berarti ada kelainan itu, ya. Ada orang makan terus nggak kenyang-kenyang, ada itu penyakit apa, Pak? Nggak tahu, ya. Makannya terus tapi nggak gemuk-gemuk. Biasanya ada gangguan di dalamnya, Pak, ya. Ada cacingan katanya, ya. Nah itu jadi iman itu saya sering mencontohkan seperti itu. Suasana hati kita ketika mau makan, kalau makan ini pasti kenyang. Kita percaya kalau habis makan pasti kan. Bapak haus habis main futsal, kalau minum teh botol dingin gratis, beda lagi, enak lagi, ya. Udah gratis pasti hilang dahaganya, hausnya pasti. Jadi yakin itu pasti gitu kan. Pasti hilang hausnya, pasti hilang lapar. Itu gambaran orang yakin itu seperti itu, Pak, ya. Jadi kita pun sama kitab Taurat itu seperti itu, yakin, tidak ragu sedikit pun, pasti bahwa kitab Taurat ini adalah salah satu dari beberapa kitab Allah. Itu yakinkan di hati. Kita percaya kepada Taurat berarti meyakini bahwa Taurat ini adalah salah satu dari kitab-kitab Allah. Itu dulu. Setelah itu Taurat ini anjalahu ala kalimihi Musa. Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada kalimullah. Ini gelar untuk Nabi Musa, Pak, ya. Jadi lakop panggilan Nabi Musa itu namanya Kalimullah. Nabi Muhammad namanya Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi Khalilullah kekasih, ya, Habibullah kekasih Allah. Tapi beda kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, kekasihnya itu beda, gitu, ya. Kalau Khalil itu artinya apa? Kekasih itu meminta kepada Allah baru diberi, namanya kekasih. Khalil namanya, Pak, ya. Jadi Khalil itu kekasih yang kalau minta itu pasti diberi, tapi harus minta dulu, Pak. Tapi kalau Habib nggak pakai minta lagi, pakai kedipan mata udah dikasih, gitu, ya. Jadi nggak pakai minta. Kayak Nabi Musa misalnya, Pak, ya. Di antara doanya Nabi Musa yang paling kita sering baca, Pak, Rabbis Rahli, Rabbis Rahli Sodri, ya Allah lapangkan dadaku, ya Rabbis Rahli Sodri. Minta dulu nabi-nabi terdahulu kepada Allah, tapi pasti dikasih nih dadanya. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak minta lagi, ya kata Allah alam nasrah laka sodrak. Belum Allahumma alam nasrah laka sodrak. Apakah aku tidak melapangkan dadamu? Maksudnya Nabi Muhammad belum angkat tangan sudah dikasih nasroh lakasot. Itu bedanya Nabi dengan nabi-nabi terdahulu. Nggak perlu minta, nggak perlu kode-kodean lagi. Itu spesialnya Rasulullah. Tapi umat nabi-nabi terdahulu harus minta baru diberi. Kalau Nabi Muhammad nggak minta pun diberi. Itulah Habibullah, ya. Kalau kita Habibullah belum tentu. Khalilullah pun kadang apa? Minta tiap pagi, tiap malam, enggak, seakan-akan enggak dikasih-kasih, seakan-akan padahal dikasih, Pak, ya, waktunya saja yang nanti dipilihkan oleh Allah. Nah, Kalimullah ini adalah gelar untuk Nabi Musa. Kalimullah itu orang atau nabi yang diajak bicara sama Allah. Jadi Nabi Musa ini diberikan kelebihan oleh Allah, namanya maqam mukalamah. Apa itu maqam mukalamah? Posisi di mana Nabi Musa bisa mukalamah itu bisa ngobrol dengan Allah. Jadi bisa ngomong langsung dengan Allah. Nah, disebut apa? Kalimullah, orang nabi yang bisa ngobrol langsung dengan Allah. Tapi nggak bisa berhadapan, nggak bisa melihat, hanya bisa ngomong. Kayak bapak sama anak bapak yang di Singapura itu, ya, misalkan nggak pakai video call, ya, tapi suaranya kan terdengar, ya, gitu, ya. Kalimullah itu Nabi Musa itu bisa ngobrol sama Allah, tapi tidak tahu penampakan Allah itu
sendiri. Hanya kalimullah, hanya bisa bermukalamah. Jadi Taurat ini kitab yang khusus diberikan kepada Nabi Musa kalimullah. Ini sebenarnya materinya materi dulu Pak ya. Saya sering bilang Pak, ini materi-materi dulu, gitu ya. Tapi harapan saya sih Bapak nggak pernah bosan, jangan sampai di hati, aduh belajar begini-begini aja gitu kan. Begini aja tahu itu dari saya TK sampai sekarang begitu-begitu aja. Nah ini jangan sampai ada anggapan begitu ya. Selalu kata Syekh Jarnuzi, orang kalau ilmunya ingin manfaat, Pak ya, saya sering sampaikan, ketika mendengarkan ilmu, anggap ilmu itu adalah ilmu yang baru Bapak dengar. Selalu begitu. Walaupun Bapak mendengarkannya 1000 kali, Taurat itu Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dari mulai Bapak sekolah SD dulu berkali-kali. Sekarang ketemu lagi usia berapa sekarang Pak? Udah 60, begitu-begitu lagi. Jadi kalau datang ke majelis taklim itu Bapak harus membawa pikiran yang kosong, belum punya apa-apa, belum punya ilmu. Gitu Pak ya. Jadi merasa bodoh gampangnya lah ketika datang ke majelis. Jadi mereka yang membawa ilmu manfaat itu kata saya Jarnuji adalah mereka yang datang ke majelis taklim dengan perasaan merasa bodoh. Ya, merasa bahwa apa? Merasa bahwa saya baru mendengar nih bahwa Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa. Walaupun agak sulit karena udah tahu sebenarnya Pak ya. Tapi harus merasa seperti itu. Ada ulama ahli hadis Pak ya. Udah melotok banget hadis, namanya Imam Athaillah. Imam Athaillah itu senangnya walaupun sudah alim Pak ya, sudah pinter, dia senang ke majelis taklim. Ke majelis taklim yang pengajarnya, yang gurunya, kiainya lebih muda dari beliau. Ya. Nah kata Imam Athal, saya itu kalau datang ke majelis taklim dan gurunya yang ngajarin ilmu hadis itu adalah orang syabun. Syabun itu anak pemuda, syab pemuda. Tapi saya kalau duduk di hadapan guru yang masih muda itu apa? Seakan-akan saya baru mendengarkan hadis itu. Seakan-akan saya baru mendengarkan hadis yang disampaikan oleh guru yang muda itu. Ya. Walakin a'lamtu hadal hadis qabla ayyulad, kata beliau. Padahal dia belum lahir, hadis itu sudah saya dengar padahal. Itu kiainya belum lahir, saya sudah dengar hadis itu tuh. Tapi saya datang ke majelis dia, saya seperti belum pernah dengar hadis itu. Itulah yang menyebabkan Imam Athaillah menjadi kubaril ulama ilmu hadisin, ulama paling besar dalam ilmu hadis, karena selalu merasa bodoh di majelis walaupun kiainya lebih muda dari dia. Sampai dikatakan padahal hadis yang dia bicara itu dia belum lahir saya udah dengar. Ya, mungkin saya juga begitu ya, Bapak belum saya lahir mungkin udah dengar tuh Nabi Musa itu dapat apa? Dapat Taurat. Tapi kalau ingin ilmu manfaat itu seperti kita baru mendengar. Nah itu jadi yang kedua, yakini bahwa Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa alaihis salam. Wadzalika, yang kedua yakini seperti itu. Yang kedua meyakini wadzalika libayanil ahkamis syar'iyyah. Nah, meyakini bahwa Taurat itu di dalamnya ada penjelasan tentang hukum-hukum syariat. Berarti ada kemiripan dengan Al-Qur'an. Ada larangan zina, ada larangan mencuri. Itu Pak ya. Ada perintah-perintah yang lain. Jadi ada ahkamus syariat. Dalam Taurat itu ada tentang hukum-hukum syariat. Kalau kita sekarang menyebutnya fikih, ya, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, itu namanya ilmu ilmu syariat. Itu agama syariat. Dalam Taurat juga tidak hanya tentang hukum syariat yang dijelaskan, tapi wal aqaidis shahihatil mardiyah yang kedua. Di dalam Taurat ada tentang akidah. Sama nggak dengan Al-Quran Pak? Sama ya, walaupun tidak semua sama gitu ya. Ada tentang akidah-akidah yang benar. Jadi Taurat juga mengajarkan qul huwallahu ahad, Allah satu. Ya, Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi akidah itu sama ya. Akidah itu sama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah yang satu. Allah ya ala kulli syai'in qadir sama untuk masalah haji. Tapi kalau hukum syariat nanti ada beberapa perbedaan yang kemudian nanti dinasakh
dihapus syariatnya Nabi Musa oleh apa? Oleh syariatnya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa dulu, saya sering sampaikan beberapa sebelum ini, kalau tangannya kena najis, ya itu tidak bisa suci pakai air. Zaman Bani Israel, agama Yahudi, kalau lagi jalan-jalan kena tai apa tuh? Tai burung misalkan, nggak bisa pakai air, harus digunting itunya kulitnya. Tuh, keras syaratnya ya. Makanya pada belepotan tangannya gitu ya, pada ini luka gitu, banyak korengnya gitulah. Tuh keras ya dulu. Jadi menghindari sekali najis itu, karena resikonya berat. Nah ini umat Nabi Muhammad gak bisa begini, kan agak cengeng mungkin umat Nabi Muhammad ya. Kebayang nih kalau kita hari ini syariatnya seperti itu. Ya ini semua perban semua kita badan ya. Apalagi yang suka burung, wah itu lebih bahaya lagi misalkan. Nah itu syariat itu sampai sekarang tidak diikuti. Itulah yang disebut dengan nasakh mansukh, dihapus. Itu contoh syariat. Tapi kalau akidahnya ya udah 100% sama. Allah satu, kita juga satu. Allah itu ala kulli syai'in qadir, kita juga ala kulli syai'in qadir. Kalau akidah sudah paten dari Nabi dulu sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti tetap sama kalau akidahnya yang shahihah. Itu yang kedua dalam Taurat. Nah, dalam Taurat juga nanti ada namanya at-tabsyir biduhuri nabi min Bani Ismail. Dijelaskan juga dalam kitab Taurat kabar tentang akan datang nanti di penghujung zaman seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi nabinya belum lahir secara fisik. Kalau Nur Muhammad sih sudah dari semenjak alam ini ada ya. Jadi nurnya, cahayanya Nabi Muhammad sudah ada. Ya, cikal bakalnya wujud Rasulullah sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam. Makanya konon Nabi Adam mahar menikahi siapa? Siti Hawa pakai sholawat yang kita sering sebut dengan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu sholawat paling tua Pak, paling sepuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa dinamakan sholawat Jibril? Karena sholawat itu yang pertama kali mengatakannya adalah malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabi Adam. Jadi paling senior sholawat itu Pak. Sholawat kan banyak Pak ya. Sholawat apa tuh? Munjiah, sholawat Kamaliyah, sholawat Mansur dan sebagainya banyak ya. Malah ada sholawat ta'adudiyah, sholawat untuk nambah bojo Pak. Ini soalnya YouTube takut nanti di demo ya. Jadi, tapi ada sholawat ta'adudiyah, sholawat poligami. Tapi saya nggak bisa. Tua ya. Itu ya. Jadi soalnya kalau diamalkan takutnya hancur gitu kan. Bahaya memang ya. Langsung tidur di luar kita ini. Tapi kalau penasaran nanti bisik-bisik japri saja ya. Penasaran. Pada ini jangan saya dukung ya. Tapi kalau nggak kalaupun ada yang japri cuma berani dijapri doang ya. Nah itu jadi sholawat apa tadi? Sholawat Jadi dalam Taurat itu Rasulullah sudah diceritakan. Bahkan kata Imam Ibnu Jauzi, lahirnya Rasulullah pun tanggal 11 Rabiul Awal itu sudah tertulis di sana. Kata Imam Ibnu Jauzi. Padahal dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun lagi. Gitu ya. Tapi kisahnya Rasulullah sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Nah itu jadi isinya secara garis besar ada 3 ya. Taurat itu ada ahkamus syariah, tentang hukum-hukum syariat yang ada beberapa sudah dinasakh mansukh, sudah dihapus hukumnya. Kemudian ada tentang akidah dan yang terakhir namanya tafsir. Tafsir itu kabar gembira atau informasi-informasi tentang nanti di akhir zaman akan ada nabi, yaitu nabi dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad. Gitu, yaitu Taurat. Nah ada lagi di kitab-kitab yang lain bahwa kitab Taurat itu dari sekian banyak isinya, kandungannya itu ada asyratul ahkam katanya. Dalam Taurat itu ada 10 ajaran. Kalau tadi kan secara umum Pak ya, ada syariatnya, ada akidahnya, ada tafsirat, ada kabar gembira.
Di kitab lain dijelaskan secara garis besar Taurat itu ada asyratul ahkam, ada 10 ajaran. Ya, ada 10 ajaran. Dari 10 itu, ya, atau ahli sejarah sekarang sih menyebutnya apa tuh? The Ten Commandments, katanya ada 10 komando, ada 10 instruksi, ya, ajaran Allah melalui Nabi Musa dalam kitab Taurat. 10 itu nanti dibagi dua kata para ulama. Ada 3 perintah, 3-nya itu perintah, 7-nya larangan. Jadi banyak larangannya daripada perintahnya. Sama kayak bapak ke anak gimana pak? Banyak nyuruhnya apa banyak nyegahnya? Banyak, wah khawatir, apalagi anak perempuan ya nggak boleh ini, nggak bolehnya, gitu ya. Nah Taurat juga sama pak ya. Ada 7 larangan, an-nawahi namanya. Ada 3 perintah al-awamir. Apa 3 perintah Allah dalam Al-Quran secara garis besar? Al-amru bitauhid, sama seperti kita Pak. Al-amru bitauhid, perintah untuk mengesahkan Allah. Jangan coba-coba mengatakan Allah dua. Jangan coba-coba mengatakan Allah jadi sudah sama kalau tauhidnya. Jadi al-amru bitauhid. Yang kedua dalam Taurat itu nanti setelah tauhid yang mendapatkan posisi spesial dalam Taurat adalah al-amru bibirril walidain. Perintah berbakti kepada orang tua. Itu orang tua itu posisinya nomor 2 Pak. Jadi betapa mulianya orang tua setelah Allah bertauhid kepada Allah, berbaktilah kepada orang tua. Kalau dalam Al-Quran anishkurli wali walidai, kata Allah, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepada aku setelah aku, bukan kepada Rasul, bukan kepada ulama, bukan kepada guru ngaji, wali walidai kedua. Setelah kepada Allah, kepada orang tua dulu. Itu betapa istimewanya orang tua. Di posisi kedua setelah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kita kepada orang tua, ya. Nah dalam Taurat pun demikian, setelah al-amru bitauhid, kita sudah beres tauhidnya kepada Allah, maka berbakti kepada orang tua. Dan semua kitab suci dari mulai Injil, Taurat, Zabur sampai Al-Quran, semuanya ada perintah birrul walidain, Pak ya. Itu hebatnya birrul walidain tuh. Ya. Di kitab Al-Quran ada, belum tentu di Injil. Di Injil ada, belum tentu ada di kitab-kitab lain. Tapi kalau birrul walidain, Pak ya, berbakti kepada orang tua, seluruh kitab apa saja, kitab samawi disebutnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit, itu semuanya ada perintah berbakti kepada orang. Betapa berbakti kepada orang tua ini sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Banyak dosa yang ditunda balasannya kecuali apa? Akul walidain, berdurhaka kepada orang tua. Di dunia sudah dibalas, ya. Di dunia sudah dibalas. Minimal anak kita nanti bandel lagi, Pak, kalau kitanya bandel sama orang. Jadi jangan marah-marahin anak ini ya. Harusnya sih ingat dulu kita ke orang tua gimana, gitu ya. Jadi kalau ada anak nakal itu, anak kita nakal, bandel, mestinya kita ingat dulu kita kepada orang tua gimana gitu ya. Lihat anak kita saja, birru abaakum, kata Rasulullah, tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada abahukum, orang tua kamu, tabarrukum, nanti kamu punya anak akan berbakti kepadamu. Copy paste nanti Pak ya. Kalau dulunya baik kita sama orang tua, pasti anak kita baik kepada orang tua. Apa nanamnya lah gampangnya Pak ya. Apa nanamnya. Jadi kalau anak nakal-nakal tuh mendingan ambil saja ada Pak. Banyakin istighfar. Kalau orang tua masih ada, datang ke orang tua minta maaf. Insya Allah anak nanti beda. Kalau orang tua sudah meninggal, ya datang ziarah ke orang tua atau kirim Fatihah kepada orang tua. Itu cara paling manjur kalau punya anak yang sedang diuji karena ujian Pak ya, ujian. Jadi anak nakal itu ujian. Dan bukan hanya kita yang punya anak nakal tuh. Sekelas Imam Asy-Sya'rani Pak ya, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani waliullah, anaknya bandel. Itu ada di kitab namanya apa? Tanbihul Mughtadin, Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani itu punya anak kalau disuruh ngaji paling gak mau, padahal dia ulama besar. Gitu. Apalagi kita
kita yang bukan ulama gitu, badal-badal dikit ya untuk menghibur diri gitu Pak ya, tapi jangan ulama aja begitu, apalagi saya jangan gitu ya. Tapi minimal memang ada ujiannya di anak itu, ada uji. Abdul Wahab Asy'arani itu, Imam Asy'arani punya anak, kalau disuruh ngaji nggak ngaji. Nah mulai dia Imam Asy'arani sadar itu apa? Ketika malam hari dipasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ngomong udah, nyuruh udah, ya udahlah saya pasrahkan kepada Engkau sepasrah-pasrahnya. Terserah anak ini milik Engkau yang menciptakan, mau gimana terserah. Besok harinya Pak, gitu ya. Yang lain santri belum kumpul, dia udah di depan beliau bawa kita, nggak ngomong gitu Pak. Besok harinya tuh anaknya nggak disuruh, nggak diminta hadir ke majelis taklim, sudah duduk mendahului santri-santri yang lain. Nah itu jadi pasrahkan kepada pemilik. Jadi kalau sudah ikhtiar, sudah dikasih ini, sudah dibawa ke ini, sudah pasrahkan kepada pemilik. Karena yang membolak-balikan anak nakal itu siapa? Hakikatnya Allah. Ya, anak tadinya nurut, sekarang nakal. Ya Allah, semua dibalik itu semuanya Allah. Semuanya Allah. Maka kembalikan ya Allah, Engkau yang menggerakkan anak saya nakal, Engkau juga yang maha bisa menjadikan anak saya kembali soleh. Pasrahkan kepada Allah, gitu ya. Malah kalau kita yang di majlis itu ya biasanya dibacain Fatihah, ada tirakat-tirakatnya Pak ya. Untuk waladun soleh, untuk anak soleh itu nggak cukup mengandalkan kemampuan dohir saja, gitu Pak ya. Harus ada tirakat-tirakat ruhaniyah, di antaranya membaca Fatihah untuk anak-anak kita, gitu ya. Nah itu apa? Yang pertama al-amru bitauhid, yang kedua al-amru bibirril walidain, perintah untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga perintah dalam Taurat itu adalah al-amru bitazkiyatis sabat, perintah menyucikan, mengistimewakan hari Sabat itu. Jadi setiap nabi itu dari 7 hari itu ada sayyidul ayyamnya Pak. Raja Sayyidul Ayyam itu apa? Hari istimewanya gitu. Sayyidul Ayyam. Kalau kita umat Rasulullah, Sayyidul Ayyamnya hari apa Pak? Yaumul Jumat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat. Nabi Musa dulu itu Sayyidul Ayyamnya dulu Jumat. Ya, hari Jumat awalnya. Awalnya hari Jumat. Tapi ketika disampaikan kepada kaumnya Yahudi, Bani Israel, protes Israel itu. Kan terkenal kalau Bani Israel itu apa? Agak rewel Bani Israel itu ya. Agak rewel. Nabi Musa jangan hari Jumat lah. Ya. Kita hari spesialnya jangan hari Jumat, Sayyidul Ayyamnya. Nah, kata Nabi Musa pengennya hari apa? Pengennya hari itu Nabi itu ya Raufur Rahim ya. Bil mu'minina Raufur Rahim. Kepada umat itu sayang. Ya udah kalau enggak hari Jumat pengennya hari apa? Mereka sepakat hari Sabat. Hari Sabat itu. Akhirnya mukalamah kepada Allah, ya Allah ini umatku pengennya hari Sabtu. Ya wis rapopo ya. Ya sudah hari Sabtu. Hari Sabtu itu tidak boleh ada aktivitas duniawi. Ya di masjid saja, wiridan aja, libur gitu lah. Pokoknya aktivitasnya ukhrawi, bersifat akhirat, ngaji, pokoknya wirid, dzikir, baca Quran kalau kita sekarang gitu Pak ya. Baca Taurat dan kitab-kitab suci gitu kan. Nah, karena hari Sabtu itu hari yang istimewa, karena pada saat itu kebanyakan profesinya adalah apa? Mancing ikan. Ya, mancing ikan atau mengail ikan di laut. Jadi hari Sabtu itu karena tidak ada yang mancing, tidak ada yang ngambil ikan. Ikan itu kalau manusianya itu jarang ke laut, katanya pada naik ikan itu. Kok ini sepi kata ikan hari Sabtu ini gitu ya. Kalau ngomong gitu Pak ya. Kok ini hari Sabtu beberapa bulan ini kok sepi, nggak ada yang mancing. Jadi iseng-iseng pada ke atas. Jadi ada umatnya Nabi Musa, singkat cerita, hari Sabtu itu ada sebagian umat beliau yang tergoda diuji oleh Allah, ikan pada naik ke daratan itu. Kita nggak usah repot-repot mancing, kita nggak usah repot-repot apa? Mengail ikan di laut. Nah akhirnya suruh diam di rumah pada ibadah di tempat-tempat suci, malah tergoda mencari ikan ya. Akhirnya dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah dijelaskan ya. Itu akhirnya mereka Pak, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
kata Allah, kunu jadilah kalian kirodah. Kirodah itu kerak, ya. Jadilah kalian kerak khosyin yang hina. Nah ini ada dua tafsiran. Kerak itu kata sebagian ulama bukan kerak secara fisiknya, bukan Pak ya. Tapi ada mengatakan hanya wataknya, karakter kerak gitu ya. Garuk-garuknya mirip gitu Pak ya. Jalan-jalannya mirip. Tapi ada lagi ulama yang ahli tafsir sebagian, ya kirodatan ya kerak asli, dirubah fisiknya jadi kerak. Jadi karena membangkang perintah Allah, udah maksa-maksa pengen satu gitu Pak ya. Satu masih nakal juga, ya sudah. Kunu kirodatan khosyin. Jadi ketika mau ibadah itu semua kelompok itu jadi kerak semua. Bahkan kata Imam Ibnu Abbas, setelah jadi kerak 3 hari kemudian meninggal dunia semua. Nah hanya sebagai apa? Hanya sebagai uswah, hanya sebagai teladan oleh Allah sengaja tidak dilamakan usianya, hanya untuk sekedar pelajaran kepada kita umat setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin di akhir ayatnya. Kenapa oleh Allah orang-orang Bani Israil itu kasarnya ngomong dirubah bentuknya jadi kirodah, jadi kerak? Di ujung ayatnya wa mau'izatan lil muttaqin, agar menjadi nasihat buat orang-orang yang bertakwa setelah umat Nabi Muhammad. Buat pelajaran ya, buat pelajaran bagi ini. Walaupun ya Pak, walaupun kalau umat Nabi Muhammad itu diberikan khosos keistimewaan. Kalau Nabi Musa kan tadi sekali melanggar jadi kerak. Bayangin kalau orang kampung begitu, ngedip-ngedip sama tetangga sebelah gitu Pak ya, langsung jadi kerak, gimana itu? Bahaya. Nah itu ya, bahaya sekali. Tapi umat terdahulu saya sudah tadi sampai cash, kalau dosa itu langsung cash balasannya tuh. Bahkan ada umat terdahulu ketika melakukan maksiat di malam hari, ada yang nyolong misalnya Pak ya, ada yang zina misalnya, besok paginya tertulis maktubun ya, bibabihi. Jadi tertulis oleh Allah di pintu rumahnya, lelaki ini tadi malam berzina. Ada pengumuman atas izin Allah tertulis di situ. Ada zani, ada sarif, rumah ini pemiliknya tadi malam zina. Yang punya rumah ini tadi malam main perempuan, tadi malam dugem di diskotik. Itu zaman dulu tuh benar-benar dipermalukan oleh Allah. Bayangin kalau kita seperti itu sekarang. Tadi malam ngapain kita? Main di mana? Melipir ke mana kita tadi malam? Wah, tiba-tiba waduh, ketahuan sama istri kita, ketahuan sama tetangga. Oh, rajin ke majelis ya. Aduh, kok tulisannya tadi malam anu gitu. Tuh, itu keistimewaannya umat Rasulullah ketika melakukan dosa ya ditunda siksaannya, hukumannya nanti di akhirat ya. Bahkan yang tidak beriman pun Pak ya, yang tidak beriman ya, apalagi yang beriman, yang tidak beriman pun sholat enggak, iman enggak, tapi badannya sehat terus, rizkinya lancar terus, betul nggak Pak? Ada yang mungkin di sekitar kita melihat kayaknya sholatnya nggak kelihatan gitu ya, jamaah jarang ke majelis, kok beda gitu ya, dengan kita itu tuh beda di bab dunianya gitu ya. Nah memang begitu umatnya terakhir itu memang nanti ditunda. Itu yang sering kita sebut dengan istidraj ya, orang-orang non muslim, saudara-saudara kita yang tidak iman, tidak sholat, tapi rezekinya melebihi kita, itu bukan nikmat sebenarnya, tapi siksa yang ditunda, atau dalam agama namanya istidraj. Itu kelebihan apa? Kelebihan umat Rasulullah, ditunda kalau melakukan maksiat, tidak langsung dibalas di dunia. Gitu ya. Makanya membuat iri ya, membuat iri umat-umat terdahulu. Bahkan nabi-nabi umat terdahulu pun merasa iri dengan umatnya Rasulullah. Nabi Adam sendiri ya, Abul Basar, bapaknya manusia, merasa iri dengan umatnya Rasulullah, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, innallaha a'ta li ummati Muhammadin arba'a karomatin ma'a'toniha. Saya ini iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa iri? Karena umat Nabi Muhammad diberikan 4 keistimewaan yang Allah tidak diberikan kepada umat terdahulu, bahkan kepada saya tidak diberikan. Tapi kepada umat Nabi Muhammad diberikan. Apa 4 itu? Kata Nabi Adam sendiri dijelaskan,
Kalau umatnya Nabi Muhammad ya, kalau umat Nabi Muhammad ini ketika bermaksiat, ketika melakukan maksiat, itu apa? Dulu saya ketika di surga melakukan maksiat, saya ini apa? Langsung dipisahkan dengan istri saya. Siapa? Siti Hawa. Melakukan maksiat, Siti Hawa diturunkan dari surga, Nabi Adam diturunkan dari surga. Diturunkannya bukan di tempat yang sama. Di mana? Nabi Adam di Hindi, di India, Siti Hawa di Jeddah. Jarak yang begitu jauh. Jadi setelah melakukan maksiat langsung dipisahkan dengan istrinya. Kita kan enggak Pak ya? Kita ninggalin sholat, kita misalkan gibah tetangga, ya pulang ya istri masih di rumah gitu kan. Coba kalau kayak umat-umat dulu gitu kan, kayak Nabi Adam melakukan maksiat langsung dijauhin sama Siti Hawa. Dan berpisahnya enggak setahun 2 tahun, 400 tahun. Wah begini riwayat ya. Waduh 400 tahun udah kelamar apa ya? Gak tahan 400 tahun berpisah. Dipisahkannya nggak main-main. Sebagai hukumannya tuh begitu. Bayangin kalau syariat itu, ajaran itu masih kepada kita. Kuat bayar lu. Ya antara kuat, antara enggak gitu ya. Nah, dulu kata Nabi Adam, ketika saya bertaubat, ketika diturunkan ke bumi, saya bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana terus ya. Itu enggak diterima dulu tobatnya langsung ya. Tapi apa? Wa kana bi Makkah. Saya baru diterima tobatnya ketika ada di bumi Mekah. Dari Hindi itu 400 tahun baca itu enggak langsung diterima tobatnya, 400 tahun baru kakinya menginjakkan kota Mekah, baru apa? Diterima tobatnya. Harus di Mekah kalau ini diterima tobatnya. Nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Adam. Tapi wa ummatu Muhammadin ya yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahu. Kalau kita Pak, bayangin kalau pengen diterima tobatnya harus ke Mekah, ya nyari dulu 30 berapa juta Pak. Repot sekali kalau habis ngomongin orang pengen terima tobatnya harus naik dulu kapal terbang ke sono. Pas naik kapal terbang, di kapal terbangnya ngomongin orang lagi ya, muter balik lagi. Berabe sekali kalau syariat itu berlaku kepada kita. Itulah yang membuat Nabi Adam tuh iri, enak sekali jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu ya. Ketika berbuat dosa, ya tobatnya enggak bisa. Di mana saja tempat, di kamar kita, di masjid, di rumah, ya di mana aja tobat. Yang penting tobatnya benar-benar. Tadi ya, kalau melakukan maksiat dipisahkan dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, tapi kita tidak. Nah, aku juga kata Nabi Adam dulu ketika di surga bermaksiat, ya. Inni kuntu labisan, saya pakai baju, ya. Fa'asaitu rabbi faja'alahu uryanan. Saya itu lagi pakai baju makan buah khodib, bajunya langsung merosot semua. Uryan itu telanjang. Langsung cash bayarannya, langsung telanjang. Coba gimana kalau kita begitu? Wah, di tengah jalan maksiat, melorot sarungnya, waduh bahaya Pak. Malah nggak pakai apa tahu ya, nggak pakai pengaman lagi, ketahuan. Mending bersih ya, udah nggak bentuk rupanya nggak jelas gitu kan. Nah umat Nabi Adam begitu, ketika melakukan maksiat uryanan. Tapi wa ummatu Muhammadin, umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang. Paham Pak? Paham kan ya? Gimana nih ya? Umatnya Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang ya. Tapi setelah itu malah diberikan baju oleh Allah. Habis telanjang pakai apa? Pakai baju, ke rumah rapi lagi kan? Betul nggak Pak? Wangi lagi. Dicek kira-kira nggak kedeteksi gimana caranya? Nah, gitu ya. Tuh, umatnya Nabi Muhammad loh. Kalau udah masih dalam keadaan telanjang, malah oleh Allah masih diberikan rezeki baju sampai menutupi auratnya, gitu. Nah, yang terakhir kata Nabi Adam, beruntung sekali umat Rasulullah SAW. Ya, saya dulu ketika melakukan maksiat, saya langsung diusir dari surga, diusir langsung. Siti Hawa diusir, saya diusir. Tapi umatnya Nabi Muhammad setelah maksiat bertaubat, bukan diusir, malah dipanggil ke surga nantinya. Nah itu jadi itulah yang membuat apa? Membuat
Nabi Adam dan nabi-nabi terdahulu, mengapa iri dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nah ini dalam kitab Taurat itu sudah ada ya kabar-kabar gembira tentang umat Rasulullah SAW ya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammadnya saja, keadaan umat Rasulullah pun sudah dijelaskan. Kita ini sudah dicerita menjadi dongeng-dongeng di zaman dulu ketika Nabi Musa, umatnya Rasulullah. Jadi Nabi Musa itu pernah membuka Taurat itu Pak ya. Kemudian dia melihat ada umat, di situ diceritakan dalam Taurat, ya Rabbi inni qara'tul alwah, saya membaca Taurat ya. Dalam Taurat itu ada umat, ada sekelompok manusia yang yakuluna bisamillah, biismillah ya. Saya melihat ada umat di situ kalau makan menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian setelah selesai makan baca alhamdulillah. Kemudian apa? Fayyughfaru dzunubuhum kulluhum. Dengan begitu saja seluruh dosanya diampuni. Ini umat siapa ya Rasulullah? Ya Allah ya. Umat saya kayaknya enggak begini nih ya. Kata Allah, tilka ummatul Muhammad. Itulah yang kamu baca dalam Taurat itu, umat yang hanya membaca bismillah ketika mau makan, kemudian membaca hamdalah setelah makan, dosanya semua diampuni oleh Allah, yaitu umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kemudian ya Allah, aku juga melihat dalam Taurat ada umat, kalau umat itu berkeinginan melakukan kebaikan, idza hamma ahaduhum hasanat, ketika ingin melakukan kebaikan tapi tidak sempat melakukan kebaikan, kutibat lahu hasanatul wahidah. Umat itu tidak melaksanakan pun masih dapat pahala satu. Gitu ya. Mau tahajud di umat ini, enggak tahajud, masih diberi pahala satu. Tapi kalau bisa mengamalkan, dapat pahala ila sab'i mi'ati dirfin, 700 balasan. 700 kali lipat, bahkan bi ghairi hisab, tanpa. Ya Allah, jadikan umat saya seperti itu. Enggak bisa. Siapa itu? Tilka ummatu Muhammad. Itu spesial untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu. Ya udah ya Rasulullah, ya Allah, kalau tidak umatku tidak bisa jadi seperti umatnya Muhammad, Allahumma ij'alni, kata Nabi Musa, min ummati Muhammad. Ya udah saya aja ya Allah, jadikan umatnya Rasulullah. Nabi Musa Pak, udah gelarnya kalimullah, yang bisa ngobrol langsung sama Allah, pengen aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bangga gak jadi umatnya Rasulullah? Ya, jawabannya cukup senyum aja Pak ya. Itu nabi-nabi terdahulu ingin jadi umatnya Rasulullah. Nabi Isa pun sama demikian ya. Nabi Isa pun ingin sekali diaku jadi umatnya Rasulullah, ingin dijadikan umatnya Rasulullah. Nabi Musa masuk ya dari pinggir laut, katanya di situ ada mutiara besar, ada permata besar. Dalam kitab Syarafil siapa tuh? Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syarafu Ummati Muhammadiyah, tentang keutamaan umatnya Rasulullah. Nabi Isa itu pernah lihat batu permata, kagum, ya Allah, ini kayaknya ini nih makhluk yang paling indah ini permata ini. Udah gede permata pula. Adakah makhluk selain permata ini ya Allah yang lebih mulia, yang lebih indah? Kata Allah ada. Apa? Lihat batu itu ya, batu permata itu. Batu permata itu tiba-tiba terbelah. Di dalamnya ada laki-laki sedang ibadah. Nah ini yang lebih sempurna dari permata. Jadi secara agama sih yang sempurna itu yang bernilai besar itu bukan emas, bukan permata, tapi ibadah. Nah akhirnya Nabi Isa penasaran ini ya. Kok ada orang di dalam apa? Di dalam permata. Ditanya, kamu ini sudah berapa tahun di dalam permata ini? Ya sebentar sih, cuma 400 tahun. Cuma 400 tahun. Ngapain? Ada Indomaret nggak di dalam? Ada Alfamart nggak di dalam? Saya di dalam itu ya ibadah aja udah. Nggak ada aktivitas apa-apa. Allah gitu kan. 400 tahun. Tapi kata lelaki ini, kata yang 400 tahun, saya ini ibadah 400 tahun masih kalah
oleh umat di akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad, dengan ibadah satu malam di malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin misalnya, kita baca istighfar misalnya, full satu malam ibadah, itu lebih baik daripada ibadah saya 400 tahun. Gitu ya. Saya akan capek 400 tahun. Umat Nabi Muhammad sih enak, semalam aja dapat gajinya sama gitu. Itu gajiannya sama kayak kita mau 400 tahun dulu. Umat Nabi Muhammad begitu gampangnya dapat ibadah 400 tahun hanya mengisi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Gitu ya. Akhirnya Pak mendengar itu Nabi Isa mengangkat kedua tangan, apa doanya? Allahumma ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku, kata Nabi Isa, bagian dari umat Rasulullah. Jadi umat-umat dulu tuh pengen sekali aku diangkat jadi umatnya Rasulullah. Kita nggak minta, ya, malah udah langsung jadi umat Rasulullah. Kayaknya nggak pede, kayaknya nggak bangga gitu ya, nggak semangat. Dengar ada sholawat lewat terus ya. Nah itu umat-umat terdahulu itu menginginkan menjadi. Makanya itulah rahasianya kenapa Nabi Isa diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa kan warafa'na ilas sama diangkat ke langit Nabi Isa itu. Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Ya, kalau menurut keyakinan di luar kita Nabi Isa terbunuh katanya Yesus itu ya. Nah, tapi dalam Al-Qur'an Nabi Isa itu apa? Diangkat, kemudian di situ ada muridnya Nabi Isa, wasyabahnahu, dia apa? Diserupakan seperti Nabi Isa. Padahal yang maksudnya dibawa. Nah, gitu ya. Nanti Nabi Isa turun, gitu ya. Karena nggak mungkin jadi umat Nabi Muhammad orangnya sudah meninggal. Ya, jadi nanti pada saat akhir zaman Nabi Isa turun agar diakui umatnya Nabi Muhammad, gitu ya. Gak mungkin Nabi Muhammadnya belum lahir sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammadnya lahir dulu baru diakui jadi Itulah oleh Allah rahasianya diangkat dulu, nanti diturunkan ke bumi sebagai pembuktian bahwa doanya Nabi Isa dikabulkan oleh Allah. Nah itu tabsyir ya, tabsyir kabar-kabar gembira tentang Rasulullah, tentang keutamaannya umat Rasulullah sudah diceritakan dalam Taurat. Gitu ya. Jadi intinya kesimpulannya bahwa meyakini atau percaya kepada kitab Taurat artinya kita meyakini bahwa Taurat itu adalah salah satu dari sekian banyak kitab Allah. Yang pertama Pak ya. Yang kedua, Taurat diberikan kepada Nabi Musa kalimullah, tidak diberikan kepada selain Nabi Musa. Kemudian di dalam Taurat ada 3 ya ajaran secara garis besar, ada hukum syariat, ada akidah, ada tabsyir. Tabsyir itu kabar gembira atau kabar-kabar tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga diceritakan tentang umat Nabi Muhammad, yang diceritakan betapa banyak para nabi merindukan agar beliau-beliau dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara mengimani Taurat. Kalau sudah demikian, kita sudah sah imannya mengimani Taurat. Bisa dipahami Pak ya? Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang Taurat. Sudah cukup ya. Yang penting iman sih Pak ya. Ini sih bukan pertanyaan besar, cuma ini besar. Kita maksudkan besar. Tadi kan di awal Ustaz membacakan niat ya, niat dari Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kalau bisa Ustaz, nanti Ustaz apa ya? Diketik. Ya, ketik terus sebarkan, kan sekarang Betul. berada artinya. Betul. Kan kita ngikutin tapi kita nggak tahu makna artinya. Jadi kayak burung beo nantinya. Ngikut tapi. Terus Ustaz, Ya. boleh nggak niat yang itu khusus buat taklim atau untuk buat Taklim. Kalau taklim. Nawa itu ta'allum kan artinya saya ta'allum wa ta'lim ya. Dan insyaallah ya. Ini request namanya ya. Artinya sekalian sama artinya biar enak kalau artinya Pak ya.
gitu ya. Ya minimal setelah terakhir itu wa husnal akibah wa sholahil akibah. Dalam hati itu minimal kita meniatkan begini, ya Allah saya niat hadir ke majelis taklim seperti niatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad datang ke majelis taklim. Makanya ada selalu kiai itu wa nawaina kama nawa aslafuna sholihun. Saya itu kalau dikatakan ibadah gitu, kalau ibadah apa saja selalu dalam hati, ya Allah saya niat ibadah ini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ibadah ini. Bapak baca la ilaha illallah, ya Allah saya baca la ilaha illallah sebutin ini. Atau seperti Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Dulu membaca la ilaha illallah itu tujuannya apa? Itu makanya wa nawaina kama nawa aslafuna sholihun. Ya Allah saya niat beribadah seperti niatnya orang-orang soleh dulu. Langsung jamak Ustaz. Jamak. Jadi di dalamnya nanti seperti niatnya nabi-nabi, seperti niatnya Syekh Abdul Qadir, seperti niatnya Habib Mundir, itu termasuk itu. Itu yang paling simpel gitu ya. Jadi kalau nanti sudah diketik dan syukur-syukur sih tahu maknanya biar enak ya. Sudah diketik, sudah tahu maknanya pun lupa lagi misalkan. Ya minimal dalam hati, ya Allah saya niat datang ke majelis taklim seperti niatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad dulu ketika datang ke majelis taklim. Gitu Pak. Lebih hebat lagi itu wa nawaina kama nawa aslafuna sholihun. Bukan hanya Imam Abdullah saja. Ya Allah mudah-mudahan orang-orang soleh sebelum saya ya niatnya dulu seperti apa, saya juga niatnya seperti itu ya Allah. Ini agak pinter berarti orangnya, nggak mau repot antara pinter sama males lah gitu ya. Ambil paket yang banyak. Paket aja ya. Ya itu enaknya niat tuh begitu Pak ya. Jadi niatnya Syabul Qadir kita dapat, niatnya wali-wali Allah semua dapat. Wa nawaina kama nawa aslafuna sholihun. Insyaallah nanti Pak ya. Mudah-mudahan saya ingat, kalau nggak ingat diingetin. Ya, nanti biar saya ketik, nanti sekalian artinya biar enak, keluar dari hatinya enak kalau gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau yang lain barangkali. Ya Ustaz. Zikir dari pemahaman yang tadi dibicarakan bahwa Nabi Musa itu bisa bicara dengan Allah. Nah ini ada paham yang sering saya dengar itu manunggaling Gusti kawula kawula Gusti. Itu ditinjau dari segi itu gimana maknanya? Jadi ada pemahaman ya dalam akidah itu beberapa muncul pemahaman-pemahaman yang secara hakikatnya sih mungkin benar secara hakikatnya. Kita nggak bisa mengatakan itu salah mutlak Pak ya. Karena prinsipnya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak ya. Ra'yi shahihun. Jadi Imam Syafi'i yang mengatakan ya. Ra'yi shahihun ya yahtamilul khata'. Ra'yi shahihun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi ya khata'un yahtamilu shawabun. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diajarkan pendapat saya benar. Harus yakin Pak. Bapak ngaji ini saya yakin benar ini kitab ini. Harus. Tapi bisa saja salah, Pak ya. Yahtamilu khata' bisa saja salah. Namanya juga manusia Pak ya. Selain Nabi itu ada potensi salah Pak. Tapi kalau dipikir-pikir salahnya Imam Syafi'i, salahnya ulama-ulama dengan kita itu lebih kecilan beliau-beliau. Berarti gak usah ikut Imam Syafi'i kalau begitu, karena kan Imam Syafi'i juga manusia, mungkin salah. Ya itu hanya begini, Bapak dengan Imam Syafi'i kalau memahami kita, potensi salahnya lebih banyak mana? Kita banget kan? Makanya ya udah kita namanya yang disebut dengan taklid, ikut madhab. Karena kita menyadari kualitas kita seperti ini. Nah, jadi kita ini kalau belajar apa saja, yakini ini benar, tapi bisa saja salah, gitu Pak ya. Akhirnya kita nggak sombong, wah ini ahli surga nih, nggak begitu nanti jadinya. Wa ra'yu ghairi, pendapat selain aku yang di luar kita ini ya sama berarti. Kalau saya benar berarti yang lain salah kan gitu Pak ya. Tapi bisa saja benar gitu Pak. Kalau kita nyala-nyalain, jangan-jangan yang kita salahin malah benar. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak ada ajaran menyalah-nyalahkan kamu salah masuk neraka, nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencaci maki itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semua kita ini masih nanti penentuannya nanti di akhirat ya. Nanti siapa yang benar siapa yang tidak itu nanti di akhirat. Nah termasuk tadi muncul pemahaman akidah
manunggaling kula Gusti ya. Manunggaling itu manunggal. Jadi itu pemahamannya Al-Hallaj ya. Atau di kita di Indonesia itu Syekh Jenar barangkali ya. Pemahaman bahwa manunggal Allah itu ada di diri kita, atau bahasa itunya al-hulul ya. Al-hulul itu Tuhan itu menyatu. Jadi pemahamannya kenapa muncul pemahaman begitu? Dia meyakini bahwa dunia ini asalnya tidak ada, asalnya kan. Kemudian diadakan oleh Allah. Ini sudah mulai cocok loh ini. Awal ini sih cocok gitu ya. Nah, sebenarnya yang ada ini kata para beliau ini, yang aliran ini kaum Manunggaling Kula Gusti, bahwa sebenarnya dunia ini sebenarnya hakikatnya tidak ada. Yang ada itu cuma Allah saja. Ya, karena kita ada karena dia ada. Hakikatnya berarti tidak ada kita ini. Itu enggak, Pak? Paham enggak Pak di sini, Pak? Kita ini ada karena dia ada. Berarti sebenarnya tidak ada kita ini karena diadakan. Sebenarnya tidak ada. Berarti yang pasti ada siapa? Hanya Allah saja. Berarti kita ini hakikatnya adalah Tuhan. Manunggal. Jadi ya manunggal Kula Gusti. Jadi dalam diri kita itu ada Tuhan. Makanya ketika Al-Hallaj, ketika ditanya Syekh Siti Jenar, Assalamualaikum, ada Syekh Siti Jenar? Gak ada, adanya Allah. Tuh. Ini ya sudah kesana soalnya. Udah hakikat, benar-benar hakikat gitu. Sejatinya hidup ya. Orang kalau sudah tauhidnya mungkin sudah jadi menyadari fana semuanya. Hanya Allah yang bako, yang ada tuh hanya Allah. Nah gitu ya. Kemudian Al-Hallaj, kemudian tadi apa Syekh Siti Jenar itu pemahamannya itu. Makanya oleh para wali songo saat itu, ini sebenarnya akidah ini sebenarnya benar. Tapi untuk orang awam bahaya ini. Kalau kelasnya kita Pak, begitu ada Pak Eko, nggak ada, adanya Allah. Waduh, ini Pak Eko. Langsung dipanggil MUI minimal sama Ustaz Jidan itu siapa? Jadi apa ya? Baik menurut orang baik itu kalau sudah kelasnya gitu Pak, udah kelasnya. Misalkan makanan itu baik untuk usia tertentu Pak ya. Nasi goreng mungkin baik untuk usia bapak, tapi untuk anak baru lahir, ya gimana itu? Ya keselak, ya penyakitan nantinya. Begitu seperti itu ya. Jadi Manunggaling Kula Gusti yang saya baca sebenarnya pemahaman kepada keberadaan Tuhan yang hakiki, bahwa setiap kita sebenarnya tidak ada. Kita ini hanya jelmaan dari Tuhan itu. Pada posisi tertentu akidah itu benar, ya, gitu kan? Tapi untuk kita orang awam jangan main-main di situ dulu dah gitu. Kita sifat 20 aja udah cukup gitu Pak ya. Jadi silakan dipelajari itu tapi tidak untuk sampai diamalkan. Diamalkan karena perlu proses gitu ya, perlu proses panjang. Dan untuk menjadi makrifat kepada Allah, kenal sama Allah tuh enggak dengan sifat 20 aja sudah sangat cukup gitu Pak ya. Jadi benar adanya pemahaman itu Manunggaling Kula Gusti atau dalam tauhid namanya hulul atau wahdatul wujud. Wahdah itu esa, wujud itu keberadaannya. Wahdatul wujud atau hulul itu satu sisi benar, tapi untuk diamalkan kita orang awam yang segini adanya berbahaya juga Pak. Berbahaya. Itu Pak ya. Wahdatul wujud atau hulul atau Manunggaling Kula Gusti. Jadi manunggal Gusti, semuanya hanya Gusti gitu. Manunggal tidak ada selain Tuhan, kecuali ya kita ini Tuhan semua bagi Tuhan. Seperti pengalaman tadi Benar. Makanya banyak ulama-ulama dulu yang masuk ke ranah itu kemudian oleh penguasa dia dihukum karena berbahaya bukan ininya. Jadi untuk orang awamnya bahaya gitu. Seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami juga ya, itu ketika tidak ada yang suci kecuali saya. Karena apa? Di dalam saya ada Tuhan saya. Nah itu ya, itu kan ngeri juga itu Pak. Ngaku Tuhan kan ngeri Pak. Ngeri nggak Pak ngaku Tuhan? Karena langsung sesat. Itu karena tadi pemahaman tadi. Tapi untuk orang yang di level tertentu ya sah-sah saja. Kalau memang sudah tauhidnya sudah sangat-sangat memang sudah hakikat, menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Kita gerak oleh siapa? Allah. Kita maksiat oleh semuanya Allah. Berarti siapa ini dalam diri kita? Gitu kan? Itu gambarannya. Tapi tidak perlu jauh-jauh ke sana Pak ya. Tapi memang akidah itu ada.
kita hanya tahu untuk mengamalkan, ya mendingan yang biasa-biasa saja Pak ya. Yang penting nanti ketemu di surga bareng-bareng itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang lain barangkali. Ada nambah Ustaz? Ada ya pesan dari ulama bahwa kita itu nggak perlu ingat sama dosa, tapi yang perlu ingat sama Allah. Itu maknanya gimana? Ya. Jadi awalnya memahami begini Pak ya. Jadi kullu bani Adam khata'un kata Rasulullah. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah Pak ya. Pasti berbuat salah. Selain Nabi pasti berbuat salah. Kecuali Nabi, kalau Nabi maksum. Jangankan yang haram, yang makruh pun tidak gitu ya. Nah, ketika kita melakukan dosa, awalnya sih harus menyesal dulu awalnya. Tapi jangan sampai penyesalan itu menjadikan kita putus asa. Ingat dosa terus Pak ya. Seakan-akan tidak ingat bahwa innallaha ghafurur rahim. Ya, termasuk tipu dayanya setan, ya. Ini tipu makayid syayatin. Tipu daya setan itu apa? Kita diingatkan terus kepada dosa, akhirnya putus asa. Itu termasuk tipu daya setan, Pak. Jadi saya habis dosa ingat terus, merasa ya Allah dosa melulu, kayaknya nggak bakal diterima taubat, udah putus asa, mendingan dosa Pak. Nah itu ya. Jadi boleh ingat dosa, tapi ingat dosa itu jangan sampai menghalangi kita untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Makanya di antara doanya Pak, Allahumma kata Rasul, inna maghfirataka awsa' min dambi. Ya Allah, saya punya dosa besar, tapi ampunanmu lebih besar dari saya. Jadi ingatnya itu akhirnya. Jadi iya saya mengakui banyak dosa ya Allah, menyesal punya dosa, tapi ampunanmu lebih besar dari dosa saya. Beres sudah Pak gitu ya. Jadi ingatlah kepada Maha Ghafurnya Allah, jangan selalu ingat kepada dosanya, gitu ya. Karena terus-terusan melakukan dosa, merasa salah terus juga tidak baik. Ya, Bapak misalkan ada tetangga kita yang senang gibah mulu ya, Bapak mau apa ya, mau melarang, jangan gibah kamu, tapi saya juga masih banyak dosa. Akhirnya yang gibah dibiarin. Ini yang ngomong ini bukan berarti gak punya dosa Pak ya. Saya kalau pikirannya begini, saya nunggu bersih dulu, nunggu gak punya dosa dulu, nanti baru ngajar. Ya sampai kiamat jangan ngajar-ngajar saya Pak. Jadi jangan dianggap mereka yang guru-guru itu gak punya dosa, gitu Pak ya. Saya termasuk saya punya dosa, tapi saya tidak terus membebani diri, kamu tuh masih sok suci banget ngajarin orang gitu. Kalau pikirnya sok suci ya, ilmu saya nanti mubadir Pak, gitu Pak ya. Jadi Bapak kalau merasa kotor terus, ngerasa belum pintar terus, akhirnya ilmunya mandek di Bapak, kasihan yang awam-awam gitu. Jadi boleh merasa berdosa, tapi jangan sampai merasa berdosa itu mencegah kita untuk amar ma'ruf, mencegah kita nahi munkar, mencegah kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, pengampunnya lebih besar daripada dosa kita. Nah, jadi betul kalau dikatakan dosa, kalau kita dosa jangan terlalu terus-menerus mengingat dosa sehingga kita tidak putus asa kepada ampunan Allah. Ingatlah bahwa Allah ampunannya apa? Lebih besar dari dosa kita. Dan setiap yang datang kepada Allah, kalau benar-benar pasti diampuni. Malam yughargir kata Allah, kecuali nanti sebelum nyawa di tenggorokan masih diterima oleh Allah. Tapi kalau udah mau meninggal nggak ada tobat ya sudah. Tapi kalau udah nyawa di sini masih tobat juga masih diterima oleh Allah. Apalagi kita masih sehat, masih ada umur, minta maaf sama Allah, insya Allah diterima. Gitu Pak ya. Jadi silahkan ingat dosa, tapi jangan terlalu terlalu ingat dosa akhirnya kita tidak semangat ibadah. Udah, saya udah banyak dosa, malas ke majelis taklimnya, buat apa gitu Pak ya. Saya misalkan yang diberikan titipan ilmu oleh Allah, saya kotor ini nggak mungkin apa, nggak bisa ngajar. Ustaz Jidan juga pikirannya begitu, Ustaz Nahrawi, Ustaz begitu. Ya gulung tikar Islam kalau gitu Pak. Gulung tikar Islam ini kan berdiri itu apa? Karena saya juga yang kotor juga masih mau ngajar gitu Pak. Bayangin kalau saya yang banyak dosa, guru-guru kita yang banyak dosa, nggak mau ngajar ilmu, gimana dunia ini Pak ya? Ya udah, wassalam nanti ya, kiamat sudah. Jadi
Bolehlah kita mengakui dosa, tapi amar ma'ruf tetap disampaikan. Bisa jadi yang menyelamatkan kita itu ya yang amar ma'rufnya itu. Gitu Pak ya. Nah, sudah cukup ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi